Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Suara Kemenangan di mana saja Anda berada, yang sudah bangun dan siap-siap untuk melaksanakan aktivitasnya hari ini. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan jalanilah hari hidup ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam renungan pagi di Radio Suara Kemenangan. Selama 30 menit ke depan saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan sama-sama berdoa, baca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawalinya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah semesta, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, puji, muliakan, agungkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang setia. Kami boleh ada pagi hari ini dalam segala keadaan baik, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mengawali hari ini, kami mau jadikan firman-Mu sebagai landasan kehidupan. Kami perlu petunjuk, arahan, tuntunan, dan sehat dari Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang adalah terang pada jalan kami, pelita pada kaki kami. Jika tersingkap firman-firman-Mu itu yang memberi terang dan memberi pengertian pada kami, orang-orang yang Kau berdoa dan menyerahkan dan firman ini ke dalam tangan. Berkati semua kami, berkati semua pendengar, bahkan saudara-saudaraku yang mengikuti melalui live streaming baik di YouTube maupun di Facebook. Biarlah mereka mengalami anugerah yang sama, kasih yang sama, pertolongan yang sama, dan kuasa yang sama juga bekerja. Terima kasih Bapak, terpujilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan, belajar satu bagian Tuhan tentang suatu yang namanya kepribadian Kristus selama Dia ada di muka bumi. Yesus sendiri menyatakan siapa dirinya, dan kalau kita mempelajari penuh dan semakin dalam penyingkapan firman Tuhan ini bagi kita, maka yang pasti saudara juga bisa menjalani kehidupan pribadi sama seperti Yesus ketika ada di muka bumi. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa berkata ia ada di dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Bagaimana saudara bisa menjalani kehidupan Kristus selama saudara dan saya ada di muka bumi ini? Tidak ada cara lain selain kita hanya bisa melihat model, melihat pola, dan mengenal kepribadiannya. Saya percaya semakin kita mengenal Dia, semakin kita melihat kedalaman dari kepribadian, dari pribadi Kristus itu selama Dia ada di muka bumi ini. Saya percaya saudara dan saya juga akan menjalani hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi ini kita akan merenungkan di dalam Injil Yohanes pasal 2 pasal 11 ayat yang kedua. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pagi ini kita akan belajar mengenal Dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup. Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, maka kita perlu membaca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11. Kita akan baca beberapa ayat. Tuhan katakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan,
Dia yang engkau kasihi. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-murid, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak teranak karena ia melihat terang dunia. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dia. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas ayat-ayat ini. Dia di situ berkata, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk kita mengenal pribadi kebangkitan dan maka jangan saudara pernah berpikir bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang mulus, perjalanan yang enak-enak saja, yang tidak ada hambatan, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Kalau saudara rindu untuk mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup itu, maka saudara harus juga siap untuk mengalami hal-hal yang mungkin bagi saudara itu tidak menyenangkan, itu tidak mengenal. Tetapi kalau kita mau mengenal dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka izinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Karena tidak ada satu yang terjadi dalam hidup kita tanpa di luar kontrol Tuhan. Ini yang nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dan Lazarus yang sakit itu saudara, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara dengar, mereka katakan kepada Yesus, Lazarus yang Yesus kasih ternyata sakit. Jangan saudara pernah berpikir bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan lalu tidak pernah mengalami problem dalam hidup. Ingat, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau kita mengalami pengenalan pada tingkat yang lebih tinggi, mengenal dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka izinkan sesuatu terjadi. Ingat ayat yang keempat, ini poin yang pertama yang bisa kita mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, izinkan tangan Tuhan bekerja membentuk hidup saudara, supaya saudara bisa melihat lebih jelas, mengenal lebih dalam, mengalami dia sendiri sebagai pribadi yang adalah kebangkitan. Kalau kita mengenal dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup itu, maka
saudara akan mengalami satu yang saya sebut sebagai pribadi yang mempunyai, saya tulis, sebagai pribadi yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu mulia. Dan yang kedua, saudara akan mengenal dia, melihat dia sebagai pribadi anak Allah yang ayat yang keempat, sekali lagi saya baca. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, saudara dengar ya, kalau kita mengalami sesuatu, kalau kita ingin mengenal pribadinya sebagai kebangkitan dan maka ketika saudara Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percaya bahwa di balik setiap persoalan, di balik setiap tantangan, di balik setiap masalah, di balik setiap keadaan, di balik setiap situasi yang kita alami, kita akan melihat kuasa pribadi yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu bagi kemuliaan. Apa yang dia lakukan? Saudara akan membuat orang lain mengenal pribadi. Ingat bahwa hari-hari ini orang hanya bisa mengenal Kristus lewat kehidupan. Orang hanya bisa memuliakan Allah melalui kehidupan. Nah, ketika saudara dan saya mengalami berbagai keadaan, situasi yang mungkin bagi kita itu tidak pas, yang mungkin bagi kita itu tidak menjadi yang kita berusaha untuk menghindari. Saudara dengar, kalau saudara mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, saudara akan tidak akan menghindar dan setiap persoalan, setiap problem yang datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita bertumbuh, untuk kita mengalami Tuhan lebih dahsyat, maka sesungguhnya kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan biarkanlah kita mengenal dia, mengalami dia di dalam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi kuasa Tuhan, atau ya sebagai pribadi yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu bagi kita. Dan apa yang dilakukan orang lain sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan Lazarus. Artinya apa yang dialami oleh Lazarus itu pasti juga dirasakan oleh Marta dan Maria. Pasti mereka juga menderita dengan keadaan itu, kalau saudara sakit. Dan dikatakan begini, namun setelah didengar kabar bahwa Lazarus, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia. Kita katakan di ayat yang ke-6, namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana. Tapi sesudah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali. Murid-murid itu berkata kepadanya, baru-baru ini orang Yahudi mencoba mengatakan, maukah engkau kembali? Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam, bahwa kalau kita mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan, maka kita akan melihat bagaimana dia berjalan tidak berdasarkan. Dia selalu mengikuti agenda, schedule, dan waktu. Misalnya kalau orang mendengar tidak begitu, langsung dia merespon. Tetapi Yesus tidak melakukan seperti orang.
umum. Kita pernah dikatakan bahwa memang Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana itu. Saudara, kalau Tuhan yang sengaja, kalau Yesus yang sengaja, wajar saja. Karena dia adalah pribadi yang tahu kita. Saudara jangan sengaja untuk dosa atau kebenaran dan tidak peduli dengan semua keadaan. Kalau saudara sengaja, maka sesuatu yang kita katakan Yesus sengaja. Artinya bahwa Yesus tidak merespon ketika dengan respon secara daging atau secara manusiawi, secara jiwani, karena Yesus mengasihi Marta dan Lazarus. Tapi karena dia tahu kehendak Bapa atas Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan. Karena itu Yesus tidak terburu-buru untuk datang ke Betania, tetapi Yesus menunggu waktu yang Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Gimana ya? Sebenarnya waktu Yesus mendengar kabar tentang Lazarus, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah. Karena Alkitab mengatakan bahwa waktu Yesus tiba ternyata sudah 4 hari Lazarus dikubur. Berarti Yesus mendengar berita sengaja tinggal 2 hari lagi dan selanjutnya perjalanannya 2 hari lagi, berarti 4 hari. Ketika 4 hari dalam perjalanan. Karena itu yang saya mau maksudkan di sini bahwa pribadi kebangkitan dan hidup tahu dengan pasti kapan waktu yang tepat untuk dia menolong. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita mengenal dia dengan benar, mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, maka dia tahu kapan dia menolong, dia tahu kapan dia melawat kita, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk membangkitkan kita. Jika hari-hari ini saudara masih mengalami berbagai-bagai persoalan yang buat saudara terus bergumul, berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan, dan kelihatannya bahwa saudara belum mengalami sesuatu yang tolongan dari Tuhan, maka jangan pernah menyerah, maka jangan pernah berhenti, jangan pernah ragu sedikit, karena Yesus tahu yang tepat, yang terbaik. Tuhan tahu yang tepat dan yang terbaik. Dia tahu schedule, dia tahu agendanya, dia tahu waktunya yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Kalau kita pelajari, kita mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup, selalu mengetahui saat dan waktu yang tepat untuk dia bergerak. Karena dia punya schedule, dia punya agenda yang dia terima. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga yang kita pelajari ayat yang ke-9 dan ayat ke-10, kita baca firman Tuhan katakan itu. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terang, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal sebagai pribadi kebangkitan dan hidup. Artinya bahwa Tuhan selalu melihat kesempatan di balik segala keadaan dan situasi yang kita alami. Selagi masih ada terang, Bapak Ibu perhatikan, sekalipun dunia mungkin keadaan seperti kacau, tapi kalau ada terang di dalam, terang itulah yang akan menuntun kita untuk mengalami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengar, untuk mengenal dia sebagai pribadi kebangkitan dan hidup,
saudara harus berjalan dalam. Sekali lagi, untuk mengalami, mengenal dan mengalami Dia, Kristus sebagai pribadi, kebangkitan dan hidup, maka saudara harus berjalan di dalam. Saya akan bahas topik ini sampai poin yang ketiga. Karena itu kalau kita bahas tentang berjalan di dalam terang, itu bukan berarti, ya memang Alkitab katakan di sini ada 12 jam sehari. Artinya hitungan hari Yahudi itu dari malam, dari, ya kalau kita baca Alkitab, dia katakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadi orang Yahudi biasanya menghitung hari itu dari sore petang sampai petang lagi. Ketika orang Israel merayakan Sabat, mereka memulainya, membuka Sabat itu pada hari Jumat sore, ya. Dan nanti akan menutup Sabat itu pada Sabtu sore. Jadi hari itu dimulai dari sore. Jadi saudara mau melihat Dia, mengenal Dia dan mengalami Dia sebagai pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup, maka saudara harus berjalan dalam. Yang dimaksudkan berjalan dalam terang adalah berjalan dalam penyingkapan firman. Kita katakan bahwa jika tersingkap firman-firman, itu yang memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang. Mazmur pasal 119 ayat 105 juga berkata, firman-Mu pelita dan terang pada jalan. Jadi yang dimaksudkan dengan berjalan dalam terang artinya berjalan di dalam penyingkapan firman, berjalan di dalam firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan penting untuk kita jadikan dasar kehidupan kita sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti renungan pagi, baik melalui siaran di Radio Suara Kemenang maupun yang mengikuti melalui YouTube maupun Facebook, saya percaya saudara sedang menerima terang. Pasti saudara akan tersikap, maka pengenalanmu akan Kristus semakin, terutama pengenalan akan pribadi kebangkitan dan kiranya firman yang kita renungkan pagi ini bisa memberi tunjuk arahan tuntunan bagi kita sehingga kita mengenal Dia lebih. Kita kepala dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kita renungkan. Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ketika kami belajar tentang pribadi kebangkitan dan hidup, hari ini juga aku berdoa melepaskan anugerah kebangkitan dan hidup, yaitu pribadi Kristus sendiri yang ada di surga, menjamah setiap pendengar semua, Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemasa, di mana saja mereka berada. Ketika mereka mendengar dan ketika mereka menyaksikan program ini, kami percaya ada jamahan kuasa Tuhan atas hidup. Angkat, pulih dan sembuhkan sakit mereka di dalam nama Yesus, dan bawa mereka untuk mengalami realita pribadi-Mu sebagai kebangkitan. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Doa memberkati kota Manokwari, memberkati tanah Papua dan memberkati Indonesia. Doa untuk keadaan situasi pandemi COVID-19 ini, kami percaya suatu program, proses menjalani kehidupan dengan suatu kebiasaan baru. Biarlah tetap menjalani protokol kesehatan bagi umat-Mu di kota bangsa. Terima kasih, terpuji nama. Doa memberkati semua pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pelayanan ini dan berkati apa yang sudah menjadi bagian kami di tangan. Pujilah nama dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sampai jumpa